Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amalia, NIM 1906411000003, kelas 6A. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Analyzing Student Problem Solving Abilities of Direct Current Electricity in STEM-Based Learning, atau menganalisis kemampuan pemecahan masalah listrik arus searah siswa pada pembelajaran berbasis STEM. Adapun identitas jurnal, yang pertama judul jurnal Analyzing Student Problem Solving Abilities of Direct Current Electricity in STEM-Based Learning. Nama penulis Reni Apriani, Taufik Ramlan Ramalis, dan Irma Rahma Suwarma. Nama jurnal Journal of Science Learning, tahun 2019 dengan volume 2 nomor 3. Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelistrikan arus searah dalam pembelajaran berbasis STEM. Implementasi STEM dalam penelitian ini adalah untuk melatih domain praktek ilmiah dan rekayasa praktek yang terkait dengan masalah model dan pembelajaran berbasis proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test. Subjek penelitian terdiri dari 27 siswa kelas 10 SMK di Kabupaten Bandung Barat. Dengan instrumen kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu berstruktur 4 soal uraian yang masing-masing terdiri dari 5 soal dengan indikator kemampuan pemecahan masalah, yaitu memvisualisasikan masalah, menggambarkan masalah dalam deskripsi fisika, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, serta memeriksa dan mengevaluasi. Sebagai hasil dari penelitian, ditemukan adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan penerapan model integrasi masalah dan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran STEM. Pendahuluan. Dalam kehidupan abad 21 diperlukan berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Salah satu keterampilan abad 21 adalah kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan masalah sebagai proses mental dan intelektual yang digunakan siswa untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan masalah yang dihadapinya, serta mengingat kembali pengalaman pemecahan masalah di masa lalu sehingga mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Dengan kemampuan pemecahan masalah yang memadai akan memudahkan siswa dalam menghadapi situasi kerja yang dipenuhi dengan berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh mereka. Kemampuan pemecahan masalah sangat dibutuhkan siswa untuk menghadapi persaingan global. Dengan demikian, siswa akan siap terjun dan berpartisipasi dalam dunia nyata. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa, yaitu meningkatkan keterampilan siswa terkait dengan pemecahan masalah mereka, serta meningkatkan kualitas pengajaran dengan meningkatkan metode dan karakteristik guru. Berdasarkan fakta pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Kemampuan pemecahan masalah fisika siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang sesuai seperti model pembelajaran berbasis masalah. Dalam melatih keterampilan pemecahan masalah diperlukan proses pembelajaran yang tepat, di mana siswa termotivasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Penerapan STEM dalam pembelajaran dapat mendorong siswa untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, manipulatif, dan afektif, serta menerapkan pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan STEM cocok digunakan dalam pembelajaran fisika. Dalam menerapkan STEM dapat didukung dengan berbagai metode pembelajaran, yaitu seperti dalam penelitian ini, peneliti mengambil satu ranah yaitu praktek ilmiah dengan menggunakan model PBL, sedangkan untuk praktek rekayasa menggunakan model PJBL. Model PBL digunakan untuk praktek ilmiah karena model pembelajaran ini merupakan model yang menyajikan suatu masalah yang berkaitan dengan konsep fisika kepada siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah dengan melakukan penyelidikan atau eksperimen. Sedangkan PJBL diterapkan pada praktek engineering, mampu membimbing siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan dan lebih menekankan pada produk yang dihasilkan. Integrasi STEM dalam hal model pembelajaran PJBL dan PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan membantu membangun hubungan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan STEM untuk lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimen dengan desain one group pretest post-test. Dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan mengambil kelas secara acak atau random class.
Instrumen kemampuan pemecahan masalah dan penelitian ini adalah tes dan non-tes. Tes kemampuan pemecahan masalah diberikan dalam 2 kali uji coba, yaitu pretest dan post-test. Pada angket deskripsi masalah terdiri dari 4 soal uraian terstruktur yang masing-masing terdiri dari 5 indikator pemecahan masalah yang mengacu pada indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Heller, yaitu memvisualisasikan masalah, mendeskripsikan masalah dalam deskripsi fisika, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, serta memeriksa dan mengevaluasi. Sedangkan instrumen non-tes yang digunakan adalah LKS yang mengacu pada indikator pemecahan masalah Heller yang terdiri dari 3 pertemuan, yaitu hukum Ohm, rangkaian listrik, dan hukum Kirchhoff, dan instalasi listrik rumah tangga. Adapun uji instrumen dilakukan oleh 3 orang ahli. Setelah data terkumpul, skor kemampuan pemecahan masalah diperoleh dari pretest, post-test, dan LKS yang menghitung rata-rata N-gain. Hasil dan pembahasan. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa secara keseluruhan dari hasil data pretest, post-test, dan gain disajikan pada gambar 1. Gambar 1 merupakan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum pembelajaran yang diukur dengan menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah menunjukkan 17,55, sedangkan setelah pembelajaran diperoleh 73,75 dari maksimal 100. Hal ini meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan nilai perolehan rata-rata 56,2. Gain rata-rata kemudian dinormalisasi menjadi N-gain, hasilnya 0,68. Hasil N-gain dikonfirmasi oleh kategori dari Hack, sehingga peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa sebagai dampak dari integrasi model PBL dan PJBL berbasis sistem pembelajaran termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa terdapat 15 siswa yang mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada kategori sedang dengan persentase 55% dan 12 siswa pada kategori tinggi dengan persentase 45%. Tidak ada siswa yang mengalami peningkatan dengan kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi model PBL dan PJBL dalam pembelajaran berbasis STEM dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelistrikan arus arah. Dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah yang digunakan terdiri dari kemampuan untuk memfokuskan masalah, menggambarkan masalah dalam deskripsi fisik, merencanakan solusi pemecahan masalah, menggunakan solusi pemecahan masalah, dan mengkaji dan mengevaluasi solusi pemecahan masalah. Presentasi skor rata-rata pretest dan post-test pada setiap indikator kemampuan pemecahan masalah tesnya diukur ditunjukkan pada gambar 2. Gambar 2 menunjukkan presentase skor rata-rata hasil pretest dan post-test kemampuan pemecahan masalah siswa pada masing-masing indikator. Rata-rata nilai pretest pada indikator memvisualisasikan masalah sebesar 35,69%, mendeskripsikan masalah dalam uraian fisika sebesar 26,16%, merencanakan penyelesaian sebesar 14,81%, mengeksekusi ide sebesar 7,87%, memeriksa dan mengevaluasi sebesar 3,24%. Sedangkan hasil post-test pada indikator fokus masalah adalah 94,91%, mendeskripsikan masalah 87,73%, merencanakan solusi 80,09%, menggunakan solusi 61,11%, dan mengevaluasi 51,85%. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara persentase rata-rata nilai pretest dan post-test pada semua indikator, kemampuan pemecahan masalah mengalami peningkatan. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan perhitungan N-gain untuk masing-masing indikator ditunjukkan pada gambar 3. Berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa N-gain tertinggi terdapat pada indikator visualisasi masalah, yaitu 0,92 sebagai kategori tinggi. Mendeskripsikan soal pada deskripsi fisika dengan nilai N-gain sebesar 0,83 dalam kategori tinggi. Merencanakan solusi dengan nilai N-gain 0,77 termasuk dalam kategori tinggi. Pelaksanaan rencana dengan nilai N-gain sebesar 0,58 pada kategori sedang, dan kenaikan terendah pada indikator memeriksa dan mengevaluasi dengan nilai N-gain sebesar 0,5 pada kategori sedang. Sedangkan untuk nilai kemampuan pemecahan masalah setiap pertemuan yang ditinjau dari jawaban LKS dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat kemampuan pemecahan masalah setiap siswa pada setiap pertemuan dibagi menjadi 3 pertemuan, yaitu pertemuan ke-1 membahas hukum Ohm, pertemuan ketiga membahas rangkaian listrik dan hukum Kirchhoff, dan pertemuan ketiga membahas instalasi listrik rumah tangga. Untuk pertemuan 1 nilai rata-rata siswa sebesar 38,31%, pertemuan 2 sebesar 53,20%, dan pertemuan 3 sebesar 75,32%. Dengan nilai N-gain untuk pertemuan 1 hingga pertemuan 2 adalah 0,32 yang berada pada
kategori sedang. Dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah dari pertemuan 2 ke pertemuan 3 meningkat menjadi 0,47 yang masih dalam kategori sedang. Hal ini membuktikan bahwa dari setiap pertemuan kemampuan pemecahan masalah siswa meningkat dilihat dari N-gen siswa. Presentasi kemampuan pemecahan masalah pada setiap pertemuan untuk setiap indikator kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari jawaban LKS dapat dilihat pada gambar 5. Gambar 5 terlihat bahwa jika dibandingkan dengan presentasi rata-rata skor pertemuan pertama, kedua, dan ketiga pada semua indikator, kemampuan pemecahan masalah mengalami peningkatan. Adapun kesimpulannya yaitu kemampuan pemecahan masalah dengan integrasi masalah dan model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran STEM secara keseluruhan mengalami peningkatan baik secara keseluruhan dalam nilai pretest, posttest, dan LKS serta indikator pemecahan masalah. Jika dilihat dari masing-masing indikator, didapatkan kenaikan tertinggi terdapat pada indikator memvisualisasikan masalah sesuai dengan tahapan indikator Heller, di mana pada tahap memeriksa dan evaluasi memiliki peningkatan paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Dan jika dilihat dari kecenderungan hasil penskoran, skor menurun secara berurutan dari memvisualisasikan masalah ke memeriksa dan evaluasi. Hal ini dikarenakan kemampuan pemecahan masalah merupakan rangkaian proses yang saling berkesinambungan, di mana ketika ingin mencapai tahap akhir yang baik harus melalui tahap awal dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.